彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Perusahaan Tentara Bayaran Pertempuran Berdarah selalu menjadi perusahaan bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Kinsan. Mampu mempertahankan posisi semacam ini saat berada di dekat pegunungan binatang ajaib sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun, situasi semacam ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut sarang ular tentara bayaran telah memasuki kota Kinsan setahun yang lalu. Perusahaan sarang ular tentara bayaran juga perusahaan mercenari yang cukup kuat di tepi pegunungan binatang ajaib. Itu bisa dianggap setara dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran darah. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, perusahaan pembantaian perang berdarah yang dirugikan kurang memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang menyadari latar belakang perusahaan sarang ular tentara bayaran. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar Kekaisaran, itu tidak boleh diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa itu klan He saat ini memiliki bintang 4 elit Douang. Douang, kelas yang sangat berat dalam Kekaisaran JMA sudah cukup untuk membuat banyak orang menyerah dengan takjub. Setelah semua, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang kuat sejati. Douling dan Douang adalah 2 kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Douki. Orang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Douling sebagai butiran pasir di padang pasir dalam Kekaisaran JMA yang sangat besar. Tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang akan menemukan seikat besar dari mereka dengan hanya meraih secara acak. Namun, ada kemungkinan bahwa itu kurang dari 100 Douangs di seluruh Kekaisaran JMA. Ini juga jelas mewakili perbedaan antara Douling dan Douang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan pembantaian pertempuran berdarah adalah seorang ahli bintang 7, Douling. Sementara pemimpin perusahaan-perusahaan sarang bayan Snake adalah seorang ahli bintang 8, Douling. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang superior jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara 2 perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan sarang ular tentara bayaran telah mendapatkan keuntungan di sebagian besar dari mereka. Alasannya adalah karena sarang ular tentara bayaran dapat meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu perkelahian mereka. Pemimpin perusahaan-perusahaan sarang bayan Snake adalah menantu laki-laki dari klan He. Selain itu, ia disukai oleh klan-klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk berurusan dengan lawannya. Itu hanyalah sebuah perusahaan tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika itu hancur. Terakhir kali Xiao Yan bertemu Ke Agang dan Ling Er secara kebetulan saat ketika perusahaan pembantaian berdarah menghadapi situasi hidup dan mati. Pada saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan sarang ular tentara bayaran telah mengundang 2 ahli dari klan He yang kekuatannya sekitar dari bintang 6 Douling. Oleh karena itu, ia telah mengalahkan perusahaan pembalap berdarah dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, moral perusahaan tentara bayaran pertempuran darah sangat rendah. Ke Agang segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan berat tersebut. Tubuhnya mengusap tanah yang licin selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika 2 penjaga dari klan He maju dan meraihnya sebelum dengan kasar melemparkannya kembali. Aku akan memberi kamu 1 kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku.
Kepala klan dari klan dia menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sebuah suara tenang perlahan bergema di atas tanah latihan, menyebabkan seruan tajam untuk memantapkan pada saat ini. Semua orang melihat sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi klan kepala klan He berubah sedikit saat suara itu terdengar. Hal tumpul dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus jatuh. Sebaliknya, dia perlahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Boleh aku tahu teman yang mana di sini? Ini masalah klanku. Tolong jangan ikut campur urusan orang lain." Mata kepala klan-klan dia perlahan menyapu sekeliling ketika dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. "Kamu mencari aku?" Raungan gemuruh kecil tiba-tiba bergema di atas langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara kepada mantan dengan senyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He menyusut sedikit. Ekspresi Xiao Yan masih seperti sumur tua sementara jantung kepala klan He berkedip. Dia menarik ke Agang dari tanah dan mengerutkan kening sedikit saat melihat wajahnya yang putih pucat. Setelah itu, dia memasukkan pil obat ke mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat ke Agang menjadi sedikit merah-memerah karena agitasi setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan baju Xiao Yan, tetapi dia bahkan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap karena kegirangannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum kepada Ke Agang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Paman Ke Agang. Hari ini, perusahaan mercenari pertempuran berdarah tidak akan memiliki kematian tunggal." "Hei, apa kata-kata arogan? Sebenarnya kamu siapa? Apakah kamu benar-benar bermaksud untuk campur tangan dalam masalah hari ini?" Kepala klan-klan dia di samping dengan segera tertawa ketika dia mendengar ini. Para penjaga di sekitarnya dari klan dia menunjuk senjata tajam mereka di tangan mereka toward Xiao Yan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. "Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepada aku dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti." Kepala klan-klan He perlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan sengit melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas ketika dia melihat ini. Dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar karena tidak ada angin. Gelombang Douqi tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Pada saat ini, beliau tampaknya telah bangkit dari tempat latihan. Banyak garis retak dengan Xiao Yan di tengah mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Do Wang. Gejolak auranya saat ini adalah yang paling intens. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, Douqi yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit Do Huang keluar dari tubuhnya. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar suara tajam yang mengejutkan yang dipancarkan dari mulut kepala klan-klan He. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, Douqi yang membanjir keluar dari tubuhnya tidak melemah. Cahaya samar dan garang juga berkedip di matanya. Sikap perjanjian diam ini oleh Xiao Yan menyebabkan anggota kepala klan He berbalik menjadi lebih dingin. Arusnya benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang yang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jia Ma? Dengan reputasi yang dimiliki Yan Alliance saat itu, kemungkinan mereka akan menjadi sekte Mystic Cloud kedua dalam waktu singkat. Hanya klan He adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk sebesar itu. Wajah klan kepala klan He sangat mudah berubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya bergetar ketika dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghalau semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. "Aku tidak menyadari bahwa Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiran kamu. Aku berharap Kepala Xiao bisa murah hati tentang pelanggaran aku sebelumnya." Klan He pasti akan mendengarkan niat Kepala Xiao berkaitan dengan masalah ini. Berubah dari kedinginan gelap sebelumnya ke haluan rendah hati ini. Transformasi antara keduanya terjadi dalam waktu dekat. Semua tentara bayaran dari perusahaan pembantaian berdarah dan para penjaga dari klan He semuanya melebarkan mulut mereka, dan menatap klan-klan He yang membungkukkan tubuhnya saat membuka mulutnya. Muncul seperti seorang pelayan. Perubahan mendadak ini menyebabkan mereka sulit pulih.
Dia segera melihat pria tua ini dengan mata yang memegang makna yang lebih dalam. Orang tua ini benar-benar mengerti waktu. Setelah memahami bahwa dia tidak cocok untuk lawannya, dia benar-benar mampu mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Hati Xiao Yan sangat mengerti bahwa itu jika pria tua ini masih mempertahankan sikapnya dari awal bahkan setelah pria tua ini menebak identitasnya. Dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkan dia dan klan He di belakangnya dari Kekaisaran Jia Ma. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, ia menyerahkan martabat kepala klan yang dimiliki dan mengungkapkan sisi memohon kepada Xiao Yan. Jenis transformasi ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tetapi dari cara Xiao Yan melihatnya, pria tua ini adalah orang yang bisa mengambil apa yang dikemukakan. Oleh karena itu adalah akhir yang cukup baik untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Kepala Xiao. Klan Maihi juga telah menerima undangan dari Yan Alliance. Aku yang lama memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Yan Alliance di masa depan. Pada saat itu, aku akan menjadi bawahan Xiao dan akan membutuhkan kamu untuk memberi aku banyak kesempatan. Higan juga menghela nafas lega ketika melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera tertawa. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap sebagai suatu menyengat orang. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi seorang bos dan bawahan. Namun, Xiao Yan samar-samar tahu sedikit tentang rencana kakak laki-laki dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji dalam hatinya. Sepertinya kakak laki-laki itu berencana untuk secara bertahap memiliki aliansi yang mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan aliansi akan benar-benar melonjak. Aku akan secara alami mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Seorang tokoh hitam terbang di atas hutan gunung yang luas dengan cara yang seperti kilat. Tekanan yang dibawa oleh terbang berkecepatan tinggi menyebabkan celah panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawah. Itu lama kemudian sebelum celah itu perlahan menghilang. Sosok hitam itu secara alami orang yang telah membantu perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu Xiao Yan. Dia tidak khawatir bahwa Higan diam-diam akan menggunakan taktik curang. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Marga He yang kecil mungkin memiliki reputasi di bagian barat laut kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansian, itu hanyalah sebuah faksi yang nyaris tidak bisa menangkap mata aliansi. Tidak perlu terlalu banyak upaya untuk melenyapkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalah. Dia tidak meninggalkan sesuatu di belakang ketika dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Keagang dan yang lainnya. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang tidak perlu jika kamu datang. Ekspresi Medusa bergerak di depan mulutnya mengeluarkan penolakan samar. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu ketika dia melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lupakan saja. Itu. Aku pertama akan berkemas gua gunung dan akan memulai retret sebentar. Aku akan meninggalkan Xian untukmu. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lagi ketika dia melihat dia mengangguk. Douki kacau dalam tubuhnya menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, tubuhnya melintas dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, ia merapikan tempat ini di mana ia akan melakukan retret panjang di tengah suara ledakan rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini tampaknya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku ular rakyat. Merapikan gua gunung berlangsung selama sekitar 10 menit ditambah sebelum berakhir. Batu hijau ini jelas berisi beberapa pecahan batu giok dan terasa dingin ketika dia duduk di atasnya. Itu mengandung manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat lotus api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapan seseorang tetapi juga memiliki manfaat dari penyempurnaan awal. Itu benar-benar pembantu utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Fallen Heart Flame saat dia berada di bawah tanah. Xiao Yan tertawa pahit. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan.
Situasi di dalam tubuhnya muncul di pikirannya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat ke arah asap Douki yang berderap di dalam pembuluh darahnya dengan cara yang kacau. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Untunglah tubuh ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Douki dari gelar ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulang-tulangnya. Konsep waktu cukup samar di dalam hutan gunung. Itu bahkan lebih dalam lembah yang tenang. Pada saat ini, 1 bulan sudah berlalu sejak Xiao Yan memulai retretnya. Namun, tidak ada keributan sedikit pun di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu, yang Xian telah ubah menjadi, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada tanda sedikit pun dia memecahkan kepompong untuk keluar dari sana. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Xian untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak di kepompong cahaya untuk sesaat sebelum tanpa sadar menoleh ke gua yang ditutupi oleh sejumlah fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa tidak menghela nafas pelan ketika dia melihat bahwa masih ada bahkan tidak sedikit aktivitas di sana. Aura Xiao yang telah menjadi tidak terlihat 3 hari setelah ia mengambil retret. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Do Wang ke kelas Do Huang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke seorang elit Do Huang. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaran seseorang. Medusa tanpa daya menghela nafas. Dia hanya bisa menarik tatapannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode latihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas yang membosankan menunggu dan melindungi. Kalau tidak, itu benar-benar akan menguji kesabaran seseorang sampai ke titik ekstrim. Hari-hari di lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir melewati tanpa perubahan besar. Setiap suara dari dunia luar mengalami kesulitan menyebar ke tempat ini. Bergoyangnya ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin khusyuk. Itu lama kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat karena fluktuasi yang tidak biasa dengan cepat menyebar. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Setelah penyebaran fluktuasi ini, hisap liar yang dipancarkan dari lembah perlahan-lahan tersembunyi. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke lembahnya untuk melihat bahwa itu tidak ada apa-apanya. Tubuhnya bergerak dan perlahan berjalan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar tepat ketika tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi berwarna-warni di udara. Tangannya yang lembut mengusap keringat di dahinya yang halus. Meskipun kekuatannya saat ini, dia masih harus menguras banyak tenaga untuk mengunci ruang lembah ini. Namun, untungnya kegiatan di tempat ini disembunyikan sekali lagi. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai magical beast yang kuat harus waktu berlarut-larut. Meskipun Medusa tidak takut, jika 2 orang yang melakukan retret di dalam lembah dipengaruhi oleh pertempuran, hasilnya akan agak tidak menguntungkan. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau binatang ajaib terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk lembah selama kekuatan mereka belum melebihi milikku.